Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan progres tugas akhir mekanika kami. Jadi, tugas akhir ini disusun oleh Nurhanisa Dwi Setiawati, K231965, dan Taskia Dekaluna, K231981. Pada tugas akhir ini berisikan empat subbab. Yang pertama yaitu judul artikel, kemudian ada pendahuluan yang berisikan latar belakang permasalahan yang dikaji dan tujuan. Yang ketiga yaitu isi yang berisikan metode penelitian, progres pengerjaan, dan data hasil. Kemudian yang keempat yaitu kesimpulan. Di sini kami mengambil judul pemanfaatan energi alternatif untuk menyalakan lampu sepeda motor. Latar belakang, kehidupan manusia saat ini semakin bergantung dengan alat transportasi. Hampir semua orang menggunakan alat transportasi, terutama sepeda motor. Penggunaan lampu sepeda motor pada siang hari ataupun malam hari menimbulkan dampak dari beberapa segi, mulai dari memperpendek umur lampu hingga pemborosan BBM. Salah satu energi alternatif yang dapat digunakan untuk menggantikan BBM yaitu energi angin. Untuk memaksimalkan energi yang ada, tentunya dilakukan modifikasi pada peralatan penunjangnya. Tujuan dari penulisan ini antara lain untuk mengetahui efisiensi energi angin dalam penggunaan sepeda motor, untuk menyalakan lampu, serta mengetahui cara kerja generator turbin angin. Permasalahan yang akan dikaji yaitu lampu yang digunakan pada setiap sepeda motor terlalu banyak mengkonsumsi BBM pada kendaraan, sehingga diperlukan energi alternatif yang dapat mengubah peranan BBM. Energi alternatif yang dimaksud yaitu energi angin. Kemudian isi yang pertama yaitu metode penelitian. Dimulai dengan studi literatur, kemudian perancangan alat, lalu pembuatan alat, dan pengujian alat. Ketika alat tersebut tidak berhasil, maka metode diulang lagi dari perancangan alat dan selanjutnya. Ketika alat tersebut berhasil, maka disimpulkan bahwa alat tersebut dapat bekerja, lalu dilakukan pengambilan data, analisis data, kemudian penulisan laporan, dan selesai. Data hasil dari metode ini ada 3 tabel. Yang pertama yaitu spesifikasi rotor dinamo sepeda. Panjang poros itu 80 mm, diameter puli poros itu 20 mm, jumlah pasang kutub magnet ada 3 dengan tipe ring, diameter luar magnet 25 mm, diameter dalam magnet itu 18 mm, tebal magnet 30 mm, air gap 1 mm, besar medan magnet 0,4 Tesla, dan tipe penyebaran flux ke stator adalah radial. Kemudian tabel kedua yaitu spesifikasi stator dinamo sepeda. Jenis kawat yang digunakan yaitu tembaga, diameter kawat yaitu 0,4 mm, panjang kawat 80 mm, jumlah kumparan ada 6 dengan tebal 6 mm, banyak lilitannya ada 300, hubungan antar kumparan yaitu seri, besar hambatan total 10,8 ohm, hamba jenis kawat 1,7 kali 10 pangkat min 8 ohm meter, dengan tipe stator dengan inti besi, dan jenis tegangan keluaran yaitu AC 1 fasa. Data-data dari spesifikasi dinamo sepeda yang digunakan bertujuan untuk mengetahui kinerja dinamo sepeda. Kemudian tabel ketiga ada pengukuran tegangan dinamo sepeda kecepatan motor. Untuk kecepatan 10 km per jam, pada pengukuran pertama didapatkan 0 volt, kemudian pada pengukuran kedua didapatkan 0 volt, dan pada pengukuran ketiga didapatkan 0 volt, sehingga didapatkan P rata-rata yaitu 0 volt. Dengan hambatan sebesar 18 ohm, maka didapatkan dayanya yaitu sebesar 0 volt. Untuk kecepatan 20 km per jam, pada pengukuran pertama didapatkan 2,2 volt, pengukuran kedua
2,4 volt, pengukuran ketiga 2,5 volt, sehingga didapatkan P rata-ratanya adalah 2,36 volt. Dan diketahui bahwa dayanya adalah 0,39 volt. Kemudian pada kecepatan 30 km per jam, pada pengukuran pertama didapatkan 3,5 volt, pada pengukuran kedua 3,9 volt, pada pengukuran ketiga 3,7 volt, dan tegangan rata-ratanya adalah 3,7 volt dengan daya yaitu 0,76. Pada kecepatan motor 40 km per jam, pengukuran pertama didapatkan 7,6 volt, pengukuran kedua 7,5 volt, pengukuran ketiga 7,8 volt, dan tegangan rata-ratanya adalah 7,6 gigavolt dengan daya yaitu 3,23. Lalu kecepatan sepeda motor 50 km per jam pada pengukuran pertama didapatkan 10,9 volt, pada pengukuran kedua 11,2 volt, pada pengukuran ketiga yaitu 11,5 volt, dan tegangan rata-ratanya yaitu 11,2 volt, sehingga didapatkan dayanya yaitu 6,96 watt. Kemudian disajikan grafik karakteristik tegangan dinamo sepeda terhadap kecepatan sepeda motor, atau ini adalah grafik hubungan antara tegangan dalam volt dan kecepatan sepeda motor dalam kilometer per jam. Jadi, kecepatan sepeda motor sangat berpengaruh terhadap putaran kecepatan dinamo sepeda. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 4, peningkatan kecepatan motor diikuti pula dengan semakin cepatnya putaran dinamo, menunjukkan bahwa kecepatan sepeda motor berbanding lurus dengan kecepatan putar dinamo, sehingga menghasilkan tegangan yang semakin besar. Progres pengerjaan dari kelompok kami yaitu sudah menentukan abstrak, judul, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan masih 50%, serta kesimpulan masih 60%. Kemudian jurnal yang dikaji yaitu pemanfaatan energi angin pada sepeda motor bergerak untuk menyalakan lampu oleh Fitri Anggraini, Arif Surtono, dan Guru Ahmad Fauzi. Selanjutnya, simulasi sistem pembangkit listrik tenaga angin menggunakan Doubly Fed Induction Generator atau DFIG dengan back-to-back converter oleh Anissa Harumwidiah dan Adi Kurniawan. Kemudian perancangan mini generator turbin angin 200 watt untuk energi angin kecepatan rendah oleh Wahyu Budi Pramono, Warindi, dan Ahmad Hidayat. Kemudian, the importance of public support in the implementation of green transportation in smart cities using smart vehicle bicycle communication transport oleh Ningli Parthasarathi R. dan Harsilaha Patwa. Kesimpulan dari tugas akhir ini, jadi aplikasi alat penerangan lampu menggunakan baling-baling kipas angin dan dinamo sepeda pada sepeda motor bergerak merupakan sebuah aplikasi pembangkit listrik tenaga angin yang dibuat untuk menghemat BBM. Hal tersebut dikarenakan ketika lampu motor menyala memerlukan tenaga, di mana tenaganya berasal dari aki dan penguat penerangannya berasal dari mesin, dan mesin kendaraan menghasilkan tenaga dengan menggunakan bensin. Demikian presentasi dari kami tentang progres pengerjaan tugas akhir mekanika. Kurang lebihnya kami mohon maaf, apabila ada kesalahan kami juga mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.